Kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memelihara kehidupan kita, memberikan kita yang terbaik hingga saat ini. Walaupun di tengah-tengah COVID, tapi kita harus tetap semangat. Kita beribadah di rumah dan Tuhan pasti melawat kita di rumah kita masing-masing. Kita nyanyikan satu lagu sukacita yang mengatakan Yesus sayang padaku. Dari mana kita tahu? Tentunya Alkitab yang mengajarkannya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat minggu ini yaitu titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian titah ke-10. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Baik, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, betapa bangganya kalau Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Dan sebagai sahabat kita dapat mencurahkan seluruh isi hati kita, bahkan mencurahkan segala dosa-dosa kita agar Tuhan mengampuninya. Kita katakan Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah.
doa pengampunan dosa, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal 25 ayat 5. Demikian, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau menanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengaku iman percaya kita. Mari kita ikrarkan iman percaya kita di dalam Tuhan sebagai anggota gereja. Gereja bukan gedungnya, tetapi orangnya. Kita nyanyikan, aku gereja, kau pun gereja. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristus yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Khotbah kita hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara semua duduk diam bersama dengan rukun. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat.
Kita berdoa damai sejahtera Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, dialah kiranya yang menyertai hati dan pikiran anak-anak kami sekalian dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baiklah anak-anak kami, kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini sebagaimana tertulis di dalam Mazmur 133 ayat 1 hingga ayat 3. Kita ikuti bersama, Amang Pendeta membacakannya. Demikian firman Tuhan. Nyanyian Jarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan kita. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Siapa di antara adik-adik yang suka rebutan mainan dengan kakak atau adiknya? Wah, semua pernah ya. Semua kita ini pernah. Lalu, apa yang sering terjadi ketika pada waktu rebutan mainan itu, adik-adik tidak ada yang mengalah karena semua ingin memilikinya? Pasti pada akhirnya terjadi hal yang tidak menyenangkan dan akan meninggalkan kesedihan, karena dalam rebutan mainan itu akan ada yang marah, ada yang sampai menangis, atau bahkan mainan yang kita perebutkan itu tidak bisa dimiliki siapa-siapa karena mainannya keburu rusak akibat terpental ke lantai sehingga pecah atau tidak bisa digunakan lagi. Alhasil mainan itu tidak bisa dimiliki siapa-siapa, yang pada akhirnya dibuang dan menjadi sampah. Suatu ketika di tepi sebuah pantai ada seekor kerang sedang membuka cangkangnya untuk mencari makanan. Tidak lama kemudian datang seekor bangau melihat kerang dengan cangkang terbuka, dan bangau itu tergoda untuk memakan dagingnya. Tanpa menunggu lama, bangau pun mematuk kerang. Tak kalah sigap, kerang pun langsung dengan segera menutup cangkangnya. Paruh bangau tersangkut di cangkang kerang sehingga bangau tersebut tidak berkutik. Lalu kerang berkata, "Karena kau ingin memakan dagingku, jangan harap aku melepasmu sampai kapanpun. Biar mati kau kelaparan di tepi pantai ini." Bangau pun menjawab, "Kalau kau tidak melepasku, kau juga akan mati." Tak satu pun dari mereka mau mengalah. Akhirnya datanglah nelayan pantai menangkap bangau dan kerang tersebut dengan mudah. Nah, adik-adik yang saya kasihi dan saya sayangi, di dalam perselisihan tidak ada pihak yang diuntungkan. Hanya ada satu pihak yang paling diuntungkan, yaitu siapa? Yaitu iblis. Iblis akan sangat senang karena tahu bahwa saat tidak ada kerukunan, berkat tidak akan tercurah. Bukannya untung, malah buntung yang didapat. Iblis pun memperoleh keuntungan karena dengan adanya pertikaian, ia dapat menanamkan benih kebencian.
menanamkan benih dendam, amarah, dan kepahitan di dalam hati manusia. Karena dengan demikian manusia akan mudah untuk dihancurkan, bahkan akan dibinasakan. Firman Tuhan untuk kita hari Minggu ini, adik-adik sekalian yang saya kasihi, menekankan betapa pentingnya kerukunan dan kebersamaan anak-anak Tuhan. Pentingnya kerukunan dan kebersamaan anak-anak Tuhan. Kalau pemazmur mengingatkan bahwa alangkah baiknya ketika semua orang-orang percaya duduk bersama dengan rukun, kata pemazmur dalam firman Tuhan hari ini. Ini adalah sebuah anjuran bagi anak-anak Tuhan dimanapun berada, bahwa kerukunan itu adalah sebuah hal yang harus kita usahakan dan kita pelihara bersama. Karena di sanalah Tuhan akan mendatangkan sebagaimana firman-Nya, yaitu berkat bagi semua orang yang hidup dalam kerukunan itu, Pemazmur menggambarkan dan mengabarkan berkat-berkat kerukunan itu dalam dua gambaran, yaitu disebutkan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lalu kedua, disebutkan dampak kerukunan itu digambarkan juga seperti embun, di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Hermon terletak di kerajaan Israel Utara. Puncaknya umumnya ditutupi salju panjang tahun, menyebabkan embun di situ berlimpahan. Bahwa ada dampak yang luar biasa, ada kuasa, ada berkat, dan bahkan sesuatu yang bermakna apabila ada persatuan atau kerukunan di antara umat manusia. Dan itu digambarkan seperti minyak dan embun, seperti minyak yang meleleh dan embun yang turun. Artinya berkat-berkat itu akan mengalir dengan sendirinya seperti minyak atau embun bagi anak-anak Tuhan yang hidupnya rukun dan damai. Dan sebaliknya anak-anak kami, berkat-berkat itu akan menjauh atau bahkan hilang dari kehidupan orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan jika hidup anak-anak Tuhan itu penuh dengan pertikaian, perselisihan, ataupun kemarahan. Nah, begitulah kasih dan kuasa Tuhan mengalir ke semua manusia, tidak hanya saja pada anak-anak, apalagi setiap anak-anaknya yang hidup dalam persekutuan yang rukun harmonis, di mana berkat pribadi saling dibagikan untuk keberuntungan bersama. Jadi kesatuan digambarkan di sini seperti embun yang menyegarkan, mengendap di Gunung Hermon dan turun ke Bukit Sion. Allah mencurahkan berkat-Nya tanpa melihat siapa kita, bagaimana kita, dan kemana kita berada. Karena Allah mau kita hidup dalam persaudaraan yang rukun, walaupun kita berbeda dalam banyak hal, tetapi Tuhan akan memberkati kita apabila kita hidup selalu di dalam kerukunan dan di dalam damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu mengingatkan kami, menasihati kami, anak-anak-Mu ini, agar supaya kami hidup rukun, hidup bersama di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah selalu hidup kami melalui Roh-Mu, agar kami dapat melaksanakan sebagaimana yang Tuhan firmankan buat kami anak-anak-Mu pada hari ini.
Kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, kakak adik, saudara-saudara kami di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kasih sayang-Mu Tuhan selalu menguasai kehidupan mereka, kehidupan kami. Biarlah kesehatan yang dari Tuhan dan kebijaksanaan yang dari Tuhan selalu melimpahi kami. Berkati kedua orang tua kami, berkati pekerjaannya sehari-hari Tuhan. Apapun pekerjaan orang tua kami, biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, sertailah kami sepanjang minggu ini, sehingga kami pada minggu yang akan datang kembali untuk beribadah di rumah kami masing-masing, untuk memuliakan Tuhan serta mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita nyanyikan satu lagu baru. Sekarang kita nyanyikan dulu, besok-besok kita buat geraknya, kita bikin PR-nya. Lagunya, Ku Datang ke Rumah-Mu Tuhan, Happy 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 Sunday School. Kita mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini, kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
selamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya sampai selamanya, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik.